teknologi informasi, sistem informasi itu peminatnya luar biasa dan sekarang ini sudah di angka 82% capaian dari kuota ini. Jadi animonya alhamdulillah bagus. Kalau di Jakarta kita saat ini baru memiliki 4 program studi, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, teknik telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Kami itu memiliki student selectivity ratio yang cukup tinggi. Jadi itu memang sangat tinggi. Rasionya 1:55. Jadi untuk bisa masuk jadi mahasiswa STT Telkom itu harus menyisihkan 55 yang lain gitu. Telkom University sebagai PTS terbaik, Time Higher Education, ya, Impact Ranking maupun ASEAN University Ranking kita nomor 1 untuk PTS di Indonesia. Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra, Direktur Telkom University Jakarta. Terima kasih Pak Agus sudah datang ke podcastnya Merdeka. Sama-sama, terima kasih juga untuk undangannya kepada kami. Apa kabar Merdeka. Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Agus, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol ya. Siap. Pak Agus ini Direktur Telkom University Jakarta. Ya. Aku nih mungkin agak-agak telat info nih Pak ya. Sebenarnya Telkom University itu ada berapa ya Pak sekarang? Karena kalau sepengetahuan aku zaman-zaman kuliah itu kan cuma ada di Bandung ya Pak. Mungkin boleh dijelasin Pak. Betul, jadi Telkom University itu memang punya kampus utama di Bandung. Dan sejak berdiri Telkom University di tahun 2013, memang kami merencanakan Telkom University ini memiliki kampus di seluruh wilayah Indonesia. Kami menyebut itu dengan program Telkom University National Campus. Hanya pada saat itu regulasinya belum memungkinkan untuk kami mewujudkan Telkom University National Campus. Sehingga yang terjadi di 2016, kami mengimplementasikannya jadi Telkom University Sister Campus. Jadi kami memiliki perguruan tinggi di sejumlah kota, afiliasinya sama ke Yayasan Pendidikan Telkom, tapi independensi institusinya terpisah gitu ya. Jadi di Jakarta ada Institut Teknologi Telkom Jakarta, di Surabaya ada Institut Teknologi Telkom Surabaya, dan di Purwokerto ada Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah di 2021 keluarlah peraturan dari pemerintah yang memungkinkan Telkom University memiliki kampus cabang. Sehingga kemudian kampus-kampus yang sudah berdiri di Jakarta dan di Surabaya itu kemudian disatukan. Nah, Institut Teknologi Telkom Jakarta disatukan ke Telkom University. Nah, sekarang kami menjadi Telkom University Jakarta. Yang Surabaya juga sama. Institut Teknologi Telkom Surabaya itu disatukan ke Telkom University, jadilah Telkom University Surabaya. Dan sekarang yang sedang proses adalah untuk Purwokerto. Sehingga saat ini yang sudah menjadi kampus cabang itu ada 2, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Selain kampus utamanya tetap di Bandung gitu. Tapi di akhir tahun ini mudah-mudahan yang Purwokerto sudah keluar izinnya, sehingga mudah-mudahan di akhir 2024 kampus Telkom University bukan hanya di Bandung tetapi ada di 3 kota yang lain, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Itu harapannya gitu. Bakal ke selain Pulau Jawa, luar Pulau Jawa nggak sih Pak? Mungkin ke Sumatera gitu kan? Karena kan peminatnya Telkom University ini dari berbagai daerah ya Pak? Iya betul. Jadi Mbak Lia betul. Jadi memang sesuai dengan spirit Telkom University National Campus. Memang yang menjadi targetnya adalah kami memiliki kampus di seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang 3 kota pertama itu hanya sebagai awalan saja. Tentu ke depannya kami akan membuka kampus kami di kota-kota yang lain. Apakah di Makassar, di Medan, atau di kota-kota yang lain. Dan kebetulan Yayasan Pendidikan Telkom yang menjadi naungan Telkom University itu memiliki lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, sampai SMK di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau kami membuka kampus di Medan itu sudah tidak susah karena kami sudah punya kampus SMK Telkom di Medan. Begitupun pula di Makassar kami memiliki, di Malang kami punya juga, di Makassar juga demikian. Jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia lembaga pendidikan Yayasan Pendidikan Telkom itu sudah hadir.
Sehingga tidak sulit apabila kami lembaga pendidikan tingginya yang namanya Telkom University hadir juga di kota-kota lain selain di Jakarta, Surabaya dan Purwokerto gitu. Nah, itulah yang menjadi spiritnya. Jadi insya Allah yang menjadi harapan bahwasanya Telkom University ke depan itu akan membuka di kota-kota lain di luar yang 3 kota yang sekarang sedang dalam tahap pertama. Nah, itu insya Allah akan kita wujudkan. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi yang mungkin dari daerah Sumatera juga tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa, begitu juga dari daerah Sulawesi tidak harus ke Pulau Jawa. Jadi lebih merata gitu ya Pak ya. Betul, memang itu yang menjadi cita-cita dari Telkom University National Campus. Kami merancang program ini adalah tujuannya untuk mendekatkan diri ke putra-putri terbaik di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga mereka yang memiliki potensi akademik yang bagus dimanapun mereka berada di wilayah Indonesia tidak harus ke Bandung, tidak harus juga ke Jakarta atau ke Surabaya. Tapi nanti ada perguruan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menjangkaunya, apakah itu di Makassar, apakah itu di Padang, apakah itu di Medan, gitu. Itulah yang menjadi spirit dari Telkom University National Campus. Dan ini tentu tujuannya juga untuk membantu peningkatan angka partisipasi kasar dari keikutsertaan siswa lulusan SMA untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Iya. Dan kemungkinan juga nanti dengan tersebarnya itu juga dalam hal apa ya Pak, pemenuhan kebutuhan kerja untuk di daerah itu juga berkembangnya sama, tidak hanya berkonsentrasi di Jawa ya Pak. Iya betul, jadi nanti sebaran lulusan yang berkualitas juga akan lebih merata, sehingga yang diuntungkan industri dimanapun mereka berada itu akan mendapatkan sumber daya yang mumpuni sama halnya mereka bisa dapatkan di Bandung, di Jakarta atau di Surabaya. Kalau sekarang kan kondisinya industri kadang-kadang mereka hanya bisa mendapatkan SDM terbaiknya di kota-kota besar. Sementara di kota-kota kecil karena pendidikan tinggi di sana barangkali relatif kualitasnya kurang bagus, industri akan sulit mendapatkan yang terbaik. Tapi ketika perguruan tinggi terbaik ini kemudian masuk kampusnya di daerah-daerah, maka ini juga akan membawa lulusan yang berkualitas di daerah-daerah. Ya, semoga aja ini Pak ya. Iya betul. Pak Agus, ini kan juga pertengahan tahun gini biasanya juga di kampus-kampus itu sedang proses persiapan penerimaan calon mahasiswa baru Pak ya. Untuk di TELU sendiri khususnya mungkin di Jakarta bagaimana Pak persiapan penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru ini? Udah lumayan banyak yang daftar? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk Telkom University Jakarta, ketika kami berubah dari Institut Teknologi Telkom Jakarta menjadi Telkom University Jakarta, luar biasa animonya meningkat sangat signifikan. Dan beberapa prodi sekarang ini sudah hampir terpenuhi kuotanya, khususnya prodi-prodi yang berbasis digital, ya teknologi informasi, sistem informasi itu peminatnya luar biasa dan sekarang ini sudah di angka 82% capaian dari kuota ini. Jadi animonya alhamdulillah bagus. Walaupun kami sebagai Telkom University Jakarta masih relatif baru, tapi karena nama Telkom University sudah cukup lama dikenal, itu juga yang membuat masyarakat aware tentang kehadiran Telkom University Jakarta. Berapa kuotanya Pak untuk tahun ini Pak? Kalau untuk Jakarta kita nggak terlalu besar, kita kuotanya di angka 560. 560, tetapi kalau untuk total mahasiswa baru di seluruh Telkom University, tentu yang di Bandung dan di Surabaya itu sekitar 8.000. Ya, 8.000 ya. Yang terbesar adalah di Bandung itu sekitar 7.000. Oh, untuk penerimaan tahun ini. Mahasiswa baru. Kalau untuk Jakarta sendiri sekarang mahasiswa aktifnya Pak? Mahasiswa aktifnya di 1.200. 1.200 ya Pak ya. 1.200. Dan ini Telkom University Jakarta dan Bandung nih yang membedakan apa Pak? Misalnya atau dari segi fakultas atau program studi ataupun misalnya kayak hanya ada S1 atau D3 atau gimana Pak? Jadi yang membedakan adalah pilihan program studinya. Jadi kalau di Jakarta kita saat ini baru memiliki 4 program studi, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, teknik telekomunikasi dan desain komunikasi visual. Tetapi kalau yang di Bandung itu memang sudah cukup lengkap ya, ada sekitar 40 lebih program studi yang ada di sana. Dan itu kalau yang di Bandung ada S1, ada S2 dan ada S3. Tapi kalau yang di Jakarta masih saat ini untuk S1 saja. S1 ya Pak ya? Betul. Jadi perbedaannya itu saja. Tapi kalau
kurikulum, materi ajar, pedoman akademik, kalender akademik itu sama semua. Sama ya Pak. Karena program studi yang ada di Jakarta atau di kota manapun itu induknya sama, di fakultasnya di Bandung. Nah itu jadi fakultasnya sama, yang ada di Bandung, sehingga materinya sama, dosennya juga sama gitu, sehingga dimanapun para mahasiswa itu belajar, mereka akan mendapatkan level kualitas yang sama. Gitu. Pak Agus tadi Pak Agus cerita prodi yang paling diminati sekarang tuh sistem Kalau di Jakarta sistem informasi. Sistem informasi. Itu ya. hampir 82% ya Pak Agus. Iya. Itu gimana tuh nanti misalnya ada satu prodi yang kayaknya terlalu gemuk, sementara yang kecil nanti ada ya, strateginya? Kalau dari kita strategi tentu sumber dayanya yang disesuaikan. Jadi ketika program studi itu menerima mahasiswa lebih banyak dari yang lain, tentu alokasi gedung, alokasi tempat kuliah, laboratorium, termasuk dosen juga kita perkuat. Ya, jadi karena memang kita tidak bisa juga menggiring ya keinginan dari calon mahasiswa ya. Jadi apa yang menjadi animo, apa yang menjadi fashionnya calon mahasiswa tentu kita harapkan itu yang akan mereka dapat. Sehingga kita mengupayakan apa yang sekarang ini menjadi program studi peminatan tinggi, itulah yang kita prioritaskan. Sehingga untuk sistem informasi kami di Jakarta ini menyediakan gedung khusus. Jadi kami punya kampus 3 di Jalan Minangkabau dan itu dikhususkan untuk program studi sistem informasi. Itu satu gedung 5 lantai kami khususkan untuk program studi sistem informasi. Yang teknologi informasi juga demikian. Kami siapkan kampus kedua yang sekarang digunakan tuh di Halimun, di Kuningan ya, Jakarta Selatan. Nah itu kami peruntukkan untuk teknologi informasi. Sementara 2 yang lain itu menempati kampus A itu di Danmogot. Oh, jadi 3 kampus di Jakarta kami Pak itu ya? berkembang. Jadi ketika kami dulu sebelum menjadi Telkom University National Campus, kami hanya beroperasi di Danmogot saja di Jakarta Barat. Tapi ketika animo masyarakat begitu tinggi, jumlah mahasiswa kami juga nambah cukup signifikan dibanding sebelumnya. Akhirnya kami harus membuka kampus yang baru. Jadi tahun kemarin kami buka kampus yang Halimun ya di Jalan Halimun Raya. Nah tahun ini kami buka kampus ketiga di Minangkabau gitu. Dan kapasitas yang ada sekarang pun kelihatannya hanya bertahan sampai 2025. Kami akan buka lagi kampus yang lain nanti di tahun 2026 gitu karena animonya yang tinggi. Tujuannya harapannya terakhir itu kami punya kampus terpadu. Tapi kampus terpadu ini memang masih butuh waktu karena Jakarta tentu tidak mudah mencari areal yang luas yang bisa dibangun kampus secara komprehensif gitu. Tetapi barangkali sekarang kami tumbuh dengan beberapa kampus yang kami upayakan secara berdekatan, tetapi tetap dalam pengelolaan yang terpadu. Pak, kenapa sih Pak pernah nggak sih Pak? Maksudnya kan ini sistem informasi dan teknologi informasi ini menjadi salah satu prodi yang favorit ya Pak ya. Pernah nggak sih riset kecil-kecilan gitu? Kenapa sih ini jurusan ini sekarang sangat diminati ya Pak? Iya. Gitu. Jadi sebetulnya peminatan ini muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Sekarang ini kan apa yang menjadi bagian kehidupan kita yang tidak lepas dari digital. Semuanya kita ini terkait dengan digital. Kita mau belajar juga pakai online, kita mau belanja juga, kita mau periksa ke dokter juga sama. Hampir semua yang menjadi aktivitas kebutuhan kita kan semuanya berbasis digital. Dan kalau kita lihat backbone dari perkembangan digital, ini kan teknologinya adalah teknologi informasi sebetulnya dengan dukungan aplikasi, dan aplikasi itu adalah sistem informasi gitu. Jadi teknologi informasi dan sistem informasi itu lahir karena perkembangan teknologi yang sekarang ini memang menjadi keseharian kita yang kita sebut sebagai digital lifestyle gitu. Jadi karena kehidupan kita sekarang sudah berbasis digital, itulah yang membawa konsekuensi peminatan di teknologi informasi dan sistem informasi menjadi sangat marak. Iya. Termasuk mungkin anak-anak muda sekarang makin menyadari peluang untuk bekerja di bidang itu juga sekarang lumayan mudah ya Pak ya. Betul. Jadi sebagai kelanjutan dari digitalisasi yang terjadi, maka industri pun yang berkembang di sektor itu. Ya, jadi kita bisa lihatlah pada banyak platform, pada banyak aplikasi, semua itu kalau kita lihat kan digitalisasi terjadi bukan hanya di level
di level ekonomi yang kita kenal sebagai digital ekonomi. Di industri juga terjadi proses digitalisasi yang kita sebut sebagai industri 4.0 kan, Industrial Revolution 4.0. Begitupun pula di level proses gitu ya, di level proses manufaktur, di proses bisnis itu juga terjadi digitalisasi. Jadi memang itu sudah satu hal yang masuk ke semua aspek kehidupan kita dan pada akhirnya ya kita sebagai manusia yang menjalani itu pasti akan menyesuaikan ya, Pak, betul. Ya? Oke. Pak Agus, dengan tadi kan penyesuaian kehidupan dan segala macam ya, pasti kan di kampus juga harus terus melakukan berbagai hal ya Pak, termasuk mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak luar gitu. Kalau saat ini Telyu sudah, khususnya yang di Jakarta ya, sudah bekerja dengan sama dengan siapa aja Pak, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan SDM ataupun istilahnya sharing lah ya terkait kebutuhan-kebutuhan di bidang ini Pak. Ya. Jadi salah satu yang barangkali merupakan satu kelebihan dari Telkom University ini, dia lahir perguruan tinggi itu dari industri. Jadi Telkom University ini lahir dari Telkom. Dan Telkom adalah kelompok usaha yang punya banyak anak perusahaan, tentu juga punya banyak industri yang menjadi networknya. Sehingga ketika kami menjalin kerjasama itu tidak terlalu sulit. Karena induknya itu adalah Telkom. Sehingga semua anak perusahaan Telkom, cicit sampai cucunya perusahaan Telkom itu pasti akan mudah untuk linkage dengan Telkom University, termasuk juga di Jakarta. Tapi tentu kami juga tidak menutup diri bahwa kita juga perlu bekerja sama dengan yang lain ya, terutama yang ada di Jakarta ini. Dan alhamdulillah baru saja kita merilis satu inisiasi kerjasama ini dengan grup MTEX dengan grup MTEX yang mana kenapa kita merasa cocok untuk menjalin kerjasama, karena Telkom University dengan MTEK memiliki kedekatan karena sama-sama berbasis teknologi informasi gitu, sehingga kita bisa lihat di sini ada peluang-peluang, ada irisan-irisan kerjasama yang bisa dikembangkan, yang itu akan membawa kemajuan di dua sisi ya, baik di Telkom University maupun di MTEK gitu. Itu yang kita harapkan dengan inisiasi kerjasama yang terakhir ini. Itu kerjasamanya sama ADVI itu Pak? Ya, jadi salah satu kerjasamanya itu adalah di dalam pengembangan lembaga pendidikan yang di bawah Indosiar ya, ADVI, Akademi Televisi Indosiar. Dan saya sangat apresiasi ke teman-teman ADVI karena saat ini teman-teman ADVI sedang mentransformasi dari akademi menjadi institut. Ya, jadi menjadi Institut Multimedia MTEX kalau nggak salah. Dan itu artinya bahwa dari sisi sizing itu makin besar. Program studinya akan makin banyak dan tentu akan mencakup pada peminatan yang lebih luas bagi masyarakat. Sehingga saya memperkirakan bahwa ADVI ke depan akan juga sama seperti Telkom University makin besar. Karena memang dulu Telkom University juga diawali dari sekolah tinggi, naik menjadi institut dan kemudian menjadi universitas. Nah, ADVI sekarang sudah mulai merangkak dari akademi menjadi institut. Nah, mudah-mudahan suatu saat menjadi universitas. Nah, kita berharap dalam proses pertumbuhan ini salah satu yang bisa mempercepat adalah sharing sumber daya, baik itu dosen, ya kemudian laboratorium, kemudian juga dari sisi pembelajaran. Nah, ini yang kita harapkan, sinergitas inilah yang kita berharap bisa membawa kemajuan pada kedua institusi ini. Kebetulan lokasi kita berdekatan. Iya Pak, sama-sama di Dan Mogot ya. Sama-sama di Dan Mogot. Ya. Dan kebetulan program studi yang dekat dengan ADVI saat ini juga desain komunikasi visual adanya di Dan Mogot, sehingga ketika kami kemarin berdiskusi menginisiasi kerjasama ini, alhamdulillah gayung bersambut lah. Jadi apa yang menjadi harapan kedua belah pihak bisa bertemu dalam satu meja dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera realisasikan. Jadi saling melengkapi lah. Betul, ya Pak ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Mudah-mudahan kerjasamanya berjalan lancar, baik juga untuk Telyu juga baik juga untuk ADVI ya Pak ya. Amin. Pak, tapi kita nih bicara jujur aja ya Pak ya. Kalau saya
dulu lebih nyamannya menyebutnya STT Telkom ya Pak ya. STT Telkom ya. Itu kan dianggap kampus yang sulit banget lah Pak buat masuk gitu ya. Ya. Dan kalaupun masuk tuh katanya kampus-kampus anak-anak orang kaya gitu Pak. Ya. Benar gak sih Pak seperti itu? Ya. Bahkan gini loh Pak Agus pernah di satu diskusi dulu zaman saya kuliah gitu Pak ya. Katanya kalau bapaknya atau siapanya nggak ada di Telkom ya susah lah masuk di situ. Benar nggak sih Pak Agus? Ya, kalau dibilang sulit tidaknya ya relatif. Tapi kalau kita bicara pada angka, kami itu memiliki student selectivity ratio yang cukup tinggi. Jadi student selectivity ratio itu adalah angka yang menggambarkan jumlah mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar. Itu memang sangat tinggi. Jadi untuk bisa tembus di tahun pertama STT itu rasionya 1:55. Jadi untuk bisa masuk jadi mahasiswa STT Telkom itu harus menyisihkan 55 yang lain gitu. Jadi kalau dibilang sulit ya mungkin di situ sulitnya. Tapi kalau dibilang sulit dari sisi pembiayaan sepertinya tidak. Karena memang sejak awal, sejak STT sekalipun kita menjaring mahasiswa baru itu dengan berbagai macam skema. Ada yang mahal memang relatif ya. Kemudian ada yang biasa atau reguler, tapi ada juga yang free. Kami memiliki jalur yang namanya JPPA unggulan, di mana di situ mahasiswa yang diterima melalui jalur unggulan itu free. 100%, mereka tidak berbayar. Kemudian kami juga memiliki jalur beasiswa, gitu kan. Nah, beasiswa itu diberikan memang tidak penuh, tapi ada persentase keringanan yang kita berikan, dan jumlahnya setiap tahun itu sangat signifikan. Jadi kalau dibilang mahal, ya ada yang jalur mahal, khususnya yang kelas internasional. Yang kelas internasional memang agak mahal. Kenapa? Karena di situ ada program yang kita rancang mereka magang ke luar negeri. Mereka punya kesempatan juga untuk mengambil program dual degree atau joint degree, ya, yang tentu mengharuskan mereka untuk dalam periode tertentu belajar di perguruan tinggi mitra. Itu yang barangkali membuat mahal. Tapi kalau yang reguler, ya, yang reguler itu biasa saja. Bahkan untuk mereka yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi memiliki potensi akademik yang bagus. Nah, ada jalur unggulan yang tadi bisa dimanfaatkan atau jalur beasiswa. Dan beasiswa yang kami tawarkan luar biasa banyak skemanya. Ada yang dari industri, ada yang dari alumni, sumber pendanaannya itu. Bahkan yang terakhir yang baru kami luncurkan itu di hari kemarin itu adalah beasiswa Aperti. Beasiswa Aperti ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN. Nah, itu juga cukup signifikan. Ada 100 lebih porsi yang diperuntukkan untuk beasiswa di Aperti ini. Jadi banyak sebetulnya skema yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa dari kalangan yang kurang mampu. Gitu. Ini kenapa kita ngomongin biaya pendidikan, karena juga lagi rame nih Pak mahasiswa-mahasiswa ngomongin biaya pendidikan. Ya, jadi, nah, makanya kita pengen tahu juga nih apakah Telkom University dengan segala fasilitas dan lainnya itu juga biayanya mahal. Apakah juga nanti memungkinkan nggak sih atau orang seperti apa atau mahasiswa seperti apa yang mungkin mendapatkan kesempatan seperti Bapak bilang tadi dengan ragam beasiswa itu gitu. Ternyata tadi Pak Agus bilang sebenarnya ada pilihannya juga gitu ya Pak Agus ya. Ada jalurnya untuk mendapatkan beasiswa, ada jalur unggulan yang mereka tidak harus bayar gitu ya. Tapi kan tetap ya Pak, dengan segala keringanan itu tuh tetap ada pengawasannya ya Pak ya. Jadi standar akademiknya tetap harus dipenuhi. Biasanya apa sih Pak yang menjadi perhatian gitu yang Pak? Yang menjadi perhatian kalau untuk JPPA unggulan tentu lolos tes saja. Jadi karena untuk itu kan satu yang basic ya, untuk memastikan bahwa potensi akademiknya memadai. Karena tentu kita juga tidak berharap mahasiswa kita terima di awal kita katakan Anda bisa belajar free, tapi yang bersangkutan tidak bisa mengikuti perkuliahan ya, karena kemampuan akademiknya barangkali yang kurang menopang atau yang kurang memadai. Kan kita juga kurang bijaksana. Sehingga memang apapun beasiswanya, apapun juga jalurnya, syarat utamanya mereka bisa lolos dari tes seleksi gitu. Hanya kalau untuk JPPA unggulan karena biasanya peminatnya sangat banyak, otomatis ya student selectivity ratio-nya juga sangat tinggi. Jadi kemungkinan untuk mendapatkannya juga cukup
cukup sulit lah karena memang di situ akan kompetisinya cukup ini. JPPA unggulan tuh yang jalur prestasi di Ya sekolah. betul, jalur prestasi akademik. Ya, Oke, makanya oke. kita sebut jalur prestasi akademik karena yang kita gunakan adalah nilai rapot. Iya, iya, Jadi iya. track record dari siswa sejak di SMA-nya kita lihat karena itu kan menunjukkan potensi akademik yang real ya dibandingkan dengan tes sesaat gitu kan. Kalau tes sesaat itu kan bisa saja karena sedang kurang fit hasilnya nggak bagus. Tapi kalau kita lihat dari capaian rapot yang dia kumpulkan sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini kan kalau konsisten berarti anak ini pintar. Nah, orang-orang inilah yang kita berikan free untuk kuliah di Telkom University. Tuh, jadi buat sahabat Merdeka yang mungkin pengen punya cita-cita masuk di TELU harus belajarnya dari sekarang ya Pak ya. Betul, betul. Kalau misalnya dari kelas berapa sih sekarang Pak istilahnya kelas 9? Iya. Kelas 10 ya Pak ya. Kelas 10 ya Pak ya. 12. Jadi prestasinya tuh harus dipupuk ya Betul, Pak ya. Nggak ada betul. yang instan sebenarnya Iya, Pak. betul. Pak, kemudian saya juga mau minta penjelasan dari Bapak karena ternyata dari beberapa riset saya, Telkom University ini termasuk salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia ya Pak ya. Iya. Salah satunya itu versi Webometric ya. Webometric, ya. Webometric itu boleh dijelaskan dulu Pak apa Ya, Pak? jadi sebagai implementasi dari visi kami menjadi world class university, perguruan tinggi berkelas dunia, kami memang sejak awal itu mengikuti rankingan. Nah, sistem rankingan di dunia yang kami ikuti itu banyak. Salah satunya adalah Webometric. Jadi Webometric ini adalah sistem rankingan yang menilai kinerja perguruan tinggi berbasis web, berbasis publikasi yang ada di media digital. Nah, kami kalau pakai Webometric itu yang terbaik di Indonesia untuk kategori PTS. Jadi PTS-nya nomor 1. Kemudian kalau di di seluruh dunia kita nomor 77. Wow. Ya, jadi memang sangat prestisius kalau kita bicara di Webometric. Ya, kami juga punya ranking PTS terbaik nomor 1 itu berdasarkan Time Higher Education. Nah, Time Higher Education itu ya sistem rankingan yang dimiliki oleh Time ya, majalah Time, khusus untuk pendidikan tinggi di dunia. Mereka setiap tahun merilis dengan berbagai kategori. Nah, untuk ASEAN University Ranking kita di Asia nomor 351, tapi untuk PTS di Indonesia kita nomor 1 juga. Gitu. Jadi bukan hanya Webometric yang mengukuhkan Telkom University sebagai PTS terbaik, tetapi juga Time Higher Education, ya, Impact Ranking maupun ASEAN University Ranking kita nomor 1 untuk PTS di Indonesia. Keren. Yeah. Pak itu yang membuat posisi TELU berada di peringkat atas itu apa Pak? Karena kan banyak ya sebenarnya kampus-kampus swasta di Indonesia gitu kan Pak. Terus kategori apa sih Pak yang membuat TELU ini bisa saya kira kuncinya adalah pertama kita punya perencanaan strategis yang kita kawal dan kita implementasikan secara konsisten. Kami mengawalinya tadi dengan World Class University, kami naik menjadi Research University dan sekarang menjadi Entrepreneurial University. Nah, kuncinya adalah di pelaksanaan Tridharma secara maksimal. Jadi yang namanya perguruan tinggi sebetulnya dimanapun di Indonesia itu menjalankan 3 dharma, 3 fungsi, yaitu menyelenggarakan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, 3 inilah yang kami maksimalkan. Jadi pendidikan kami kejar dengan akreditasi terbaik. Semua program studi kita targetkan unggul atau A dan internasional. Di riset kita dorong supaya semua dosen itu memiliki publikasi sampai di level publikasi internasional yang bereputasi. Dan kita support dengan sumber dayanya. Kita berikan sistem yang memadai untuk dosen itu mereka punya produktivitas riset yang luar biasa. Nah, pengabdian pada masyarakat juga demikian. Kita dorong untuk melakukan inovasi-inovasi yang pada akhirnya memiliki dampak pada peningkatan ekonomi. Nah, perguruan tinggi dimanapun tuh dinilai sebetulnya dari 3 dharma ini, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sehingga kalau kita sebagai perguruan tinggi kita punya komitmen dan konsisten menjalankan itu, maka ranking itu terus naik gitu. Dan itulah yang terjadi dengan
Telkom University. Dan untuk menjaga dan memastikan itulah maka kami membangun sebuah sistem. Nah, sistem ini yang menjaga bahwa semua proses itu makin lama makin bagus. Oke. Pak, sudah memiliki posisi yang baik, tentunya kan inovasi katanya kan nggak boleh berhenti ya Pak, ketika kita sekalipun sudah berada di puncak. Nah, ini gimana nih Telkom University mensiasati itu? Karena kan kalau misalnya kita bicara sudah terbaik, sebenarnya sudah posisi yang paling baik ya Pak. Tapi kan nggak boleh berhenti ya Pak ya. Betul. Nah, ini apa nih inovasi-inovasi yang harus terus dilakukan Telkom University, karena ketika kita sudah di atas nih justru saingan sebenarnya makin banyak Pak. Betul. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi kalau dibilang sekarang sudah terbaik itu baru untuk kategori PTS. Tapi tentu kalau kita bicara pada konteks Indonesia, kita masih nomor 9. Ya, jadi masih ada 8 perguruan tinggi di atas kita yang lebih baik. Dan itu notabene PTN semua. Gitu. Oleh karena itu ya kita benchmarknya ke PTN itu. Jadi kita harus menyalip PTN-PTN itu supaya kita bisa lebih baik atau paling tidak sama dengan 8 PTN di atas kita. Dan di atas itu kita dorong juga untuk meningkatkan ranking kita makin tinggi gitu. Makanya itulah yang kami lakukan di dalam perencanaan strategis kami. Jadi kami sejak 2013 ketika Telkom University ini didirikan, kita udah membuat rencana induk pengembangan dalam kurun waktu 25 tahun. Di mana 25 tahun itu kami bagi dalam 5 tahunan. Kami mulai dari World Class University, kemudian kami naik ke Research and Entrepreneurial University. Nah, sekarang kami itu sedang masuk di periode implementasi rencana strategis ketiga dari 2024 sampai 2028. Di mana 2028 kami mentargetkan visi kami sebagai National Excellent Entrepreneurial University. Menjadi perguruan tinggi entrepreneurial terbaik di Indonesia. Gitu. Nah, nanti 2033 kami naik lagi menjadi World Class Entrepreneurial University dan ujungnya di 2038 kami ingin menjadi Global Entrepreneurial University. Jadi esensinya sebetulnya kami tidak berpuas diri, kami terus mendorong visi kami ke level yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang menyemangati kita untuk tidak berpuas diri pada apa yang kami capai sekarang, sehingga kalau kami bisa di atas yang lain, tapi kami juga selalu melihat ada langit di atas langit gitu ya. Jadi ada perguruan tinggi lain yang jauh lebih baik dan itu yang kita upayakan kita bisa sejajar atau menyamai mereka. Tapi kira-kira mampu nggak nih bersaing dengan PTN-PTN nih? Ya, saya kira dengan melihat pada apa yang sudah kita lakukan, bahwasanya kita mulai dari sekolah tinggi yang waktu itu sizingnya sangat kecil, rankingannya sangat jauh, dan sekarang kita menjadi PTS terbaik di Indonesia, nomor 9 secara nasional. Insya Allah saya kira kita secara perlahan kita bisa mensejajarkan lah dengan PTN-PTN terbaik di Indonesia. Dan untuk beberapa hal sebetulnya kita sudah bisa. Sebagai contoh misalkan saja untuk program studi informatika di kami, itu nomor 1 kita di Indonesia. Artinya perguruan tinggi lain yang PTN pun udah bisa kita salip gitu. Jadi beberapa khusus hal di fakultas tertentu ya Pak ya? Betul. Jadi di prodi tertentu. Di prodi tertentu kita udah bisa melampaui gitu ya. Begitupun pula kalau kita bicara pada riset inovasi, beberapa hal kita udah lebih leading dari yang lain. Jadi saya kira ini yang menjadi semangat dan menjadi modal untuk kita juga bisa untuk sejajar lah dengan perguruan tinggi negeri yang kita sebut sebagai perguruan tinggi papan atas lah gitu ya. Iya. Bagus, tapi kalau untuk prodi akan ada penambahan gitu, karena kan kalau kita lihat kan memang basicnya lebih ke informatika gitu, lebih visual dan segala macam. Mungkin ada untuk prodi-prodi yang lebih umum gitu Pak, misalnya kayak. Ya, jadi pengembangan program studi ini tentu terus kita lakukan. Tuntutannya tentu melihat perkembangan dari teknologi ya yang sekarang ini berjalan, dan tentu itu yang harus kita antisipasi dan kami selalu melakukan itu. Jumlah 62 yang kami miliki sekarang tentu itu tumbuh juga karena proses kami melihat keperluan untuk membuka disiplin baru sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi. Nah, ke depan juga kami akan membuka program studi dalam rencana strategis kami, dan itu sudah kita antisipasi dan sudah kita siapkan. Tapi selain bidang ilmu yang kita kembangkan, juga stratanya sekarang ini yang kami sedang kembangkan. Jadi kami sedang memperbanyak jumlah program studi S2 dan S3. Khusus untuk di Jakarta ya Pak ya? Di Jakarta maupun di Bandung dan di Surabaya
Surabaya. Oh, Sekarang oke, secara didorong. umum ya. Ya. Kalau di Bandung saya kira didorong untuk S3 yang lebih banyak karena S2-nya sudah cukup banyak di sana. Nah, kami di Jakarta akan memulai dengan S2, kemudian S3 gitu. Selain tentu program studi baru. Banyak program studi baru yang kami buka di Bandung ya, seperti misalkan sesuai dengan perkembangan saat ini ya, seperti data science itu kita sudah ada ya, buka Pak, ya? data science karena kan sekarang apa yang tidak menggunakan data semua kan perlu data gitu ya. Jadi kemudian juga di bidang artificial intelligence itu juga kami kembangkan gitu ya, baik untuk keperluan riset di S3 maupun juga untuk sebuah program studi baru yang kita kembangkan. Ya. Kayaknya memang benar-benar Telio mencoba menjawab semua kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan zaman sekarang ya, Pak ya. Betul ya. Karena jadi memang kami terus berkembang walaupun ciri khas tetap kami tidak keluar dari yang namanya digital atau IT. Itu, ya, Pak, ya. Jadi program studi apapun yang kami lahirkan selalu ada ciri khasnya. Ciri khasnya adalah digital. Jadi kami punya ilmu komunikasi tapi ilmu komunikasinya juga tidak lepas dari digital. Kami punya seni rupa sekalipun, seni rupa kami berbasis digital. Jadi creative art itu kami kembangkan. Jadi bukan seni rupa, seni lukis yang biasa, tapi kita berbasis digital. Kita punya fashion design, fashion design-nya juga kita ada Pak prodi itu. Ya, ada. Prodi. Kita punya fakultas industri kreatif. Saya kebetulan pernah memimpin di fakultas ini. Itu semuanya berbasis digital. Nah, termasuk psikologi yang sekarang ini kita buka. Karena ilmu psikologi itu kan cukup banyak ya peminatan. Itu di Bandung, Jakarta? Iya di Bandung. Oh, di Bandung itu juga sedang kita buka. Gitu. Pak, kalau Jakarta saya kira hanya tinggal waktu saja. Jadi kalau dari sisi sumber daya sudah memadai, tentu nanti kita bisa buka di Jakarta. Oke, Pak. Ke depan dunia pendidikan pasti terus berkembang ya, Pak. Begitu juga dengan teknologi dan zaman. Apa nih tantangan dunia pendidikan ke depan yang mungkin harus dipersiapkan Bapak sebagai sebagai direktur ya dari kampus dan kampus sendiri, Pak, apa nih tantangannya? Ya, kami ini merancang pendidikan ini kan untuk 3 outcome ya. Satu, lulusan kami ini kami siapkan sebagai profesional yang nanti akan bekerja di industri. Nah, tentu kata kuncinya kalau kita bicara profesional itu adalah link and match ya. Jadi bagaimana kita memiliki program pendidikan yang nge-link dan match dengan kebutuhan industri ya, yang terus berkembang ke depannya. Nah, yang kedua yang kami desain itu adalah sebagai entrepreneurial university, kami juga mengeluarkan lulusan itu berupa entrepreneurs, jadi para wirausahawan. Dan alhamdulillah sekarang ini Telkom University ya secara keseluruhan sudah menghasilkan 110 startup dari para alumninya. Gitu kan. 110 dan itu ya, Pak? Ya 110 itu yang dia beroperasi secara secara normal dan terus sustain. Karena ada juga yang startup berdiri tapi kemudian nggak lanjut tuh biasa. Tapi yang bisa kita maintain dan terus sustain itu sejak kita berdiri itu 110 gitu ya. Kemudian hak cipta atau hak KI kita juga di angka 115 ya. Itu bentuk-bentuk dari inovasi. Jadi untuk para lulusan yang memang kita siapkan entrepreneur, maka tentu tantangannya adalah bagaimana mereka menjadi wirausahaan sukses yang handal, yang mampu dia sustain, ya kemudian terus mengembangkan bisnisnya di tengah turbulensi lingkungan yang luar biasa. Nah, tetapi kami juga memang ada sebagian lulusan yang kita siapkan untuk riset. Ya, biasanya mereka yang masuk di stream ketiga ini yang mau studi lanjut. Nah, yang studi lanjut ini biasanya kami cangkokkan itu di lab-lab. Jadi mereka jadi bagian dari tim riset dengan para dosen dan riset center gitu. Jadi itu yang kami lakukan dan saya kira dengan 3 strategi yang kita lakukan inilah maka tantangan ke depan baik itu berupa tantangan di industri, tantangan di dunia usaha maupun tantangan di dunia penelitian untuk pengembangan keilmuan itu bisa kita tetap jalankan sesuai dengan tantangan dan kebutuhannya. Oke. Pak Agus, sebenarnya udah hampir banyak nih yang saya dapatkan ilmunya dari Pak Agus, tapi saya punya 2 pertanyaan penutup. Pak, mungkin boleh dong kasih tips untuk sahabat Merdeka, kira-kira
biar lulus masuk TELU tuh gimana caranya Pak? Ya, jadi apa mata pelajaran mungkin yang harus dikencengin atau harus apa gini, harus skill apa yang dipunya gitu Pak? Ya, jadi setiap program studi memang memiliki penekanan yang berbeda. Kalau kita bicara program studi engineering atau teknik pada umumnya, memang untuk para sahabat merdeka yang akan masuk di program studi engineering memang harus kuat dari sisi IPA ya, ilmu IPA-nya, matematik, kemudian fisika gitu kan. Itu saya kira dua hal yang mendasar. Tapi kalau untuk Fakultas Industri Kreatif, ya barangkali matematika fisika nggak begitu penting, tapi kemampuan menggambar. Jadi ada tes gambar khusus gitu. Iya, untuk karena kalau mereka yang mau masuk di program studi seni rupa desain tidak bisa gambar kan berat ya. Jadi bermacam-macam memang tergantung pada program studi yang akan kita pilih itu yang mana. Tetapi sejauh ketika di SMA-nya mengikuti pendidikan dan pembelajaran secara baik, saya kira tidak ada masalah ya, karena semuanya kan ada rapot yang kita gunakan sebagai bagian dari mekanisme seleksi, dan itu mau IPA mau IPS juga bisa kita lihat dan bisa kita jadikan acuan. Kalau untuk tahun ini sudah dibuka Pak pendaftaran? Sudah. Jadi kita sudah mulai jadi kita sudah mulai sejak bulan Oktober tahun lalu ya. Jadi sekarang ini seperti yang tadi saya sampaikan, secara total untuk Jakarta ini ya, di luar sistem informasi dan teknologi informasi sudah di angka 62% kuotanya. Bandung dan Surabaya saya kira juga tidak terlalu jauh dari itu. Artinya kalau sahabat merdeka ingin menjadi mahasiswa Telkom University, maka segeralah untuk berkunjung ke websitenya Telkom University. Di sana ada menu admisi ya, penerimaan mahasiswa, cari informasi sebanyak-banyaknya, karena di sana setiap jalur terbuka. Ya, jadi sekarang juga kita masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi belum terlambat, hanya memang karena kuotanya sudah cukup banyak yang terpenuhi, tentu tingkat seleksitivitasnya menjadi lebih tinggi ya, tapi belum terlambat. Ya. Makin lama menunda, saya kira makin sulit nanti masuknya. Jadi tolong dimanfaatkan makin habis ya Pak, itu prodi-prodi pilihannya ya Pak. Kapan sih Pak penutupannya Pak dan proses seleksi? Kita biasanya mulai tahun ajaran baru di bulan Agustus atau September. Jadi proses seleksi ini akan berakhir di sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Oke. Pak, tadi kan ngomongin soal beasiswa nih, kalau kira-kira untuk wartawan ada nggak Pak beasiswa S2-nya gitu? Ya, untuk wartawan bisa dimungkinkan lewat yang namanya jalur kemitraan. Jalur kemitraan ya. Jadi jalur kemitraan itu semacam jalur beasiswa yang kita peruntukkan bagi mitra-mitra dekat Telkom University. Tadi yang Mbak Lia sebut, kalau bukan orang Telkom nggak bisa masuk. Itu yang dimaksud tuh jalur kemitraan. Karena orang Telkom ataupun pegawai Telkom atau dari Telkom Group, biasanya mereka bisa masuk lewat jalur kemitraan. Gitu. Tapi untuk masuk itu tidak otomatis masuk. Biasanya itu ada mekanisme seleksi, ada indeks yang memungkinkan mereka kita berikan indeks lebih tinggi dari yang lain. Karena namanya juga mitra. Ya. Oke. Artinya Pak Agus, siapapun mau dia orang biasa, ayahnya kerja di BUMN atau siapapun, itu semua berkesempatan untuk berkuliah di Telkom University. Mau dia S1, S2, sekalipun S3 juga boleh kalau memang sanggup ya Pak Agus ya. Pak Agus, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita berharap juga semoga Telkom University terus menjadi kampus idaman banyak anak bangsa. Amin, juga memberikan kesempatan untuk seluruh anak Indonesia yang pengen pengen mengenyam pendidikan lah gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama Mbak Lia, terima kasih untuk undangannya. Ya, terima kasih.